Di sebuah rumah kecil yang hangat, hiduplah seekor kucing lucu bernama Miko. Miko sangat manja dan senang digelitik. Cuplikan dari video pertama, Miko bermain di atas kasur dengan seseorang yang mengelusnya. Setiap pagi, setelah puas bermain dan dimanja, Miko akan mulai menjelajah rumah. Ia berjalan perlahan, penasaran dengan suara-suara dari ruang makan. Di sana, ia menemukan dua kucing lain yang sedang bermain petak umpet di antara kursi-kursi kayu. Miko langsung bergabung dan mulai mengejar mereka dengan semangat. Cuplikan dari video kedua, Miko dan kucing lain bermain di bawah meja makan. Setelah lama bermain, Miko merasa lelah. Ia kembali ke kamar dan melompat ke atas kasur yang empuk, meringkuk di dekat pemiliknya. Di sana, ia tertidur dengan damai sambil mendengkur pelan. Di balik tidur lelapnya, mungkin Miko sedang bermimpi tentang petualangan berikutnya. Di sebuah rumah sederhana di sudut kota, tinggal seekor kucing bernama Miko. Miko bukanlah kucing biasa, ia adalah si pemalas yang punya rasa ingin tahu luar biasa. Pagi itu, seperti biasa, Miko terbangun dari tidurnya. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela kamar dan mengenai bulu putih abu-abunya yang mengilap. Dengan malas, ia berguling-guling di atas kasur, menunggu belayan dari tangan hangat sang pemiliknya. Ketika tangan itu datang, Miko menunjukkan tingkah manjanya, menggeliat, mencakar lembut, dan pura-pura menggigit. Video pertama, momen Miko digelitik dan berguling di atas kasur, tapi pagi ini berbeda. Setelah sesi manjanya selesai, Miko mendengar sesuatu di luar kamar, suara benda jatuh. Suara cakaran, dan suara tawa. Rasa penasarannya muncul. Ia turun dari kasur dan berlari kecil menuju ruang makan. Di sana, ia menemukan dua kucing lain sedang bermain kejar-kejaran di bawah kursi. Salah satu kucing itu adalah Lala, kucing yang selalu penasaran dan tidak bisa diam. Satunya lagi adalah Tomo, yang agak penakut tapi cepat sekali larinya. Miko duduk sebentar, memperhatikan. Tapi tak lama, insting bermainnya muncul dan ia ikut menerjang ke tengah keramaian. Mereka bertiga berlarian di bawah meja makan, saling mengintai, meloncat dari satu kursi ke kursi lain. Meja makan pun seakan menjadi istana petualangan mereka. Video kedua, Miko dan teman-temannya bermain di bawah meja makan. Setelah hampir 1 jam bermain, mereka mulai lelah. Lala dan Tomo berlari ke arah dapur, mungkin mencari sisa makanan, tapi Miko memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia merasa puas hari ini, sudah bermain, sudah dimanja, dan kini waktunya tidur siang yang nyaman. Miko melompat ke atas kasur yang empuk, mendekati sang pemilik yang sedang duduk santai sambil menonton TV. Ia meringkuk di pangkuan sang pemilik, memejamkan mata, dan mengeluarkan suara dengkuran halus yang menenangkan. Pelan-pelan, dunia Miko menjadi gelap. Di dalam mimpinya, ia kembali bermain bersama El. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menembus kisi-kisi jendela, menghangatkan sudut-sudut rumah yang sebelumnya sejuk. Miko masih meringkuk di pangkuan sang pemilik, tapi suara langkah kaki kecil di lorong menarik telinganya. Miko membuka satu mata. Ya, itu suara Lala lagi. Lala masuk ke kamar, membawa hadiah yang membuat Miko mendesis pelan. Seekor mainan tikus karet yang selalu membuat Miko kaget karena suaranya yang nyaring setiap dipencet. Tapi Lala justru menjatuhkan mainan itu di depan Miko seperti pahlawan pulang dari perburuan besar. Miko malas, tapi tak ingin kalah. Ia turun dari kasur, mencium-cium mainan itu, lalu dengan gaya sok cuek mencakar sedikit. Bunyi skuik membuat semua kaget, termasuk Tomo yang tiba-tiba muncul dari bawah lemari dan ikut terlibat dalam permainan. Dalam sekejap, kamar berubah menjadi arena rebutan tikus karet. Sang pemilik hanya menggeleng sambil tertawa kecil, menyaksikan tingkah tiga sahabat ini. Senja yang damai, saat azan maghrib berkumandang dari kejauhan,
rumah kembali tenang. Miko, Lala, dan Tomo sudah kembali ke posisi masing-masing. Lala duduk di ambang jendela menatap langit senja. Tomo meringkuk di bawah kursi makan, dan Miko kembali ke pelukan sang pemilik. Sang pemilik membelai kepala Miko dengan lembut, lalu berkata pelan, "Hari ini seru, ya?" Seolah mengerti, Miko menjilat tangan itu lalu memejamkan mata. Dengkuran lembut kembali terdengar, menandakan rasa damai dan rasa aman. Mimpi malam, petualangan di dunia lain, di dalam tidurnya, Miko kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan tentang rumah, bukan tentang tikus karet, melainkan sebuah tempat ajaib. Taman kucing yang penuh makanan, tali-tali bergelantungan, dan tempat tidur berbentuk awan. Lala dan Tomo ada di sana. Mereka bertiga berlarian tanpa lelah, dan setiap kali Miko melompat, ia bisa terbang sebentar. Dunia ini sempurna. Tak ada suara vakum cleaner, tak ada suara petasan, hanya damai dan keceriaan. Namun sebelum malam telah tiba, rumah mulai sunyi, hanya terdengar suara kipas angin dan sesekali dengkuran kecil dari Tomo yang tidur meringkuk di bawah meja makan. Lala sudah naik rak buku favoritnya dan mulai menjilati kakinya sebelum tidur. Tapi tidak dengan Miko. Miko duduk di tepi jendela yang setengah terbuka. Matanya menatap keluar, ke arah kegelapan yang hanya diterangi lampu jalan. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di semak-semak luar rumah, seekor bayangan. Miko berdiri, ekornya kaku, tubuhnya waspada. Meu. Miko memanggil pelan, mencoba memastikan apa itu. Bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seekor kucing liar berbulu hitam putih dengan mata mencolok hijau neon. Mereka saling pandang, Miko tidak bersuara. Hanya menatap, lalu perlahan, ia mengangkat satu kaki depan dan menepuk kaca jendela. Tok. Tok, kucing itu tetap menatap balik, lalu berbalik dan menghilang ke semak-semak lagi. Pertanyaan yang mengusik, Miko tidak tidur malam itu. Ia tetap duduk di jendela, mengamati. Apakah kucing itu teman? Atau musuh? Apakah dia datang untuk mencari makanan? Atau apakah dia hanya kucing kesepian seperti dulu Miko sebelum diadopsi? Pagi mungkin akan membawa jawaban, tapi malam ini, pertanyaan itu cukup menemani Miko untuk terjaga. Keesokan paginya, rencana baru, saat pagi datang, dan matahari menyinari kembali rumah kecil itu, Miko langsung menuju pintu belakang. Sang pemilik baru saja bangun, tapi Miko sudah duduk menunggu, dengan ekor melingkar rapi. Loh, Miko sudah di sini? Gumam sang pemilik sambil membuka pintu belakang. Miko langsung keluar. Ia berlari ke semak-semak tempat kucing itu muncul semalam. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya daun basah, bau tanah pagi, dan jejak kaki kecil yang samar di tanah. Miko mencium jejak itu. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin mengenal.